Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 4 Desember 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 13. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari ayat firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, tidak ada tinggal kelas. Tidak ada tinggal kelas. Saudara-saudara, undang-undang pendidikan nasional di negara kita, Undang-Undang Diknas, terlihat peserta didik di SD tidak ada lagi murid yang disebut tinggal kelas. Karena itu guru harus kerja keras agar murid bisa berkembang mencapai prestasi sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan murid. Setiap sekolah dipantau oleh instansi atasannya, memonitor apa saja kesulitan sekolah itu menyampaikan pelajaran kepada murid. Saya mohon maaf kalau pantauan saya ini keliru, tetapi saya hendak mengangkat satu pokok penting dalam pendidikan dan juga di bidang-bidang kehidupan kita, yaitu tidak ada tinggal kelas kecuali binasa kekal. Saudara-saudari, umat Tuhan sudah berjalan 40 tahun sejak keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun itu, umat Israel bagaikan anak didik, anak murid dalam lingkungan sang guru yaitu Musa. Dalam bimbingan guru yang agung ini, umat itu terus naik kelas. Tidak akan kembali ke landasan. Tidak akan ada tinggal kelas. Walau suka duka yang mereka alami dan tidak sedikit yang menjadi korban, mereka tidak akan mengulangi kembali. Walau ada kegagalan mereka, bersama Musa mereka naik terus karena mereka harus naik kelas. Maka Musa memberi nasihat yang lebih pas jika disebut sebagai perintah. Bacaan ini diambil dari pasal 28 ayat 1 tadi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ini saudara-saudara. Kemudian dia sampaikan banyak perintah. Firman Tuhan kepada umat Israel. Di dalam perintah itu terutama ada janji Tuhan. Suatu keadaan dan masa depan yang indah bersama Tuhan. Sebagai contoh nyata, bagaimana Israel mengalahkan bangsa Moab yang memanggil Bileam untuk mengutuk Israel. Padahal bangsa Moab sudah mapan dan besar dalam kerajaan mereka. Tetapi mereka gagal.
Demikian juga di situ ada orang Midian, ada bangsa Amalek, ada kerajaan Basan, yang semua dipukul Allah untuk kemenangan Israel. Maka Tuhan berjanji, Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudara, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan tetap naik. Ini dijanjikan oleh Tuhan, tetapi ada satu syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara-saudari, menjadi kepala dan naik terus di hadapan Tuhan adalah dambaan semua orang. Keadaan ini disebut juga bukan menjadi ekor, bukan turun. Tema kita ingin menegaskan, tidak ada yang tinggal kelas. Tinggal kelas di sekolah akan mengalami banyak kerugian. Besar kerugiannya, waktu, biaya, moral, harga diri. Demikian kita renungkan untuk perjalanan iman kita mengikut Kristus. Ada memang pasang surut, ada keterbatasan kemampuan. Dengan semua keadaan, kita maju menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak akan turun. Janji Tuhan ini didasarkan dalam landasan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dengan ketetapan ini, maka tidak ada tinggal kelas, kecuali binasa total. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, apakah Tuhan mengangkat Anda sebagai kepala dan bukan ekor? Yang kedua, dapatkah Anda sebutkan akhir pengangkatan Anda sebagai kepala itu? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar pengangkatan sebagai kepala akan terwujud terjadi dalam diri Anda? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, janji Bapa indah dan agung menjadi harapan dalam hidup ini. Oleh Kristus, kami telah dibebaskan dari perhambaan dosa menjadi hamba Allah yang mengangkat kami menjadi kepala, mengendalikan dan memimpin hidup kami, melaksanakan kehendak dan firman Tuhan. Itulah makna sesungguhnya kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.